Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Fattahu ya Fattah, Ya Alimu ya Alimu ya Alim. Allahumma aftah alayya wa alayna fathan qariban. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min tilkal arba. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah majlis haul, orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, wabil khusus ashabul fadilah, para kiai, para alim ulama, para guru, tokoh masyarakat sesepuh yang sangat saya cintai dan sangat saya muliakan. Mudah-mudahan ta'zim, tasyrif dan takrim saya tidak berkurang sedikit pun jikalau satu persatu dari beliau-beliau yang sudah hadir di majlis ini hadir bersama kita semuanya. Dan mudah-mudahan kehadiran beliau semuanya mendatangkan dan menambah keberkahan majlis kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saya berulang kali mengutarakan hal yang sama dalam majlis-majlis. Salah seorang dari sekian ratus gurunya Imam Syafi'i, Imam Sufyan bin Uyainah, nasihati kita. Ketika inda dzikri ahli shalah tatanazzalur rahmah. Inda dzikri ahli shalah, ketika disebut ahli shalah, orang-orang soleh, tatanazzalur rahmah, turun tuh rahmat-rahmat Allah. Itu hebatnya orang soleh, kalau disebut namanya rahmat Allah turun. Itu salah satu dalil kita tawassul. Kita tawasul kita pada guru-guru kita, ulama-ulama kita, kita sebut namanya karena menyebut mereka, kata beliau, turun rahmah. Karena kalau kita tawasul sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terus Imam Syafi'i, semuanya kita sebut karena ketika inda dzikri ahli shalah tatanazzalur rahmah, ketika disebut orang-orang soleh turun rahmah, disebut namanya saja turun rahmah. Fadlan bihudurihim, lebih-lebih hadirnya mereka. Disebut namanya itu belum tentu hadir orangnya. Sekarang kalau tidak disebut nama kita bukan tidak menghormati, karena kehadirannya saja sudah lebih hebat dari penyebutan namanya. Ini banyak guru-guru kita hadir, saya nggak sebut namanya. Pertama saya nggak tahu namanya, nggak hafal. Yang kedua saya lihat orang-orang, kalau orang soleh kan kelihatan mukanya Pak ya. Kalau tukang mancing mukanya butak Pak. Kang mancing, kang joget mukanya butak Pak. Jangan nengok sampingnya Pak, ya Allah. Iya, saya tahu juga mancing di sini. Dari mana saya tahu mulutnya kayak ikan mujair mulila. Ya kalau orang soleh kan mukanya kelihatan. Simahum fi wujuhim min asaris sujud. Kelihatan mungkin jernih, enak. Kadang gue mah kalau kelihatan lu adem rasanya gue. Gitu orang dulu tuh. Gue kalau ketemu sama lu adem batin gue, karena ngeliat muka lu enak tuh. Ada juga kita ketemu kawan kita. Gue mah kalau ngeliat lu ingat Oma Irama, ada kan? Ingat Mansur S karena kawan jogetnya Pak. Nah ini orang soleh hebat ya. Inda dzikri ahli shalah tatanazzalur rahmah, ketika disebut orang soleh turun rahmah. Fadlan bihudurihim, lebih-lebih lagi kehadiran mereka. Jadi kalau hadirnya lebih daripada turun rahmah, karena disebutnya saja turun rahmah, apalagi kehadiran mereka. Maka jangan jauh-jauh dari orang soleh. Sampai dulu Habib Ali bin Abdurrahman Sagab sering menyampaikan, tapi tidak beliau menyebutkan kalimat Arabnya. Beliau selalu menerjemahkan bahasa, saya sebutkan Arabnya. Kama yahsulu bi barakatir rajulis salih yudfanu indahum kama yudfanuna indah. Itu obat orang soleh. Kama yahsulu, sebagaimana ada tercapai, bibarokatir rajulis, karena keberkahan orang laki-laki yang soleh, yudfanu indahum, yang dikubur di sisi masyarakat. Itu orang soleh kalau dikubur di sisi masyarakat ada tercapai keberkahan. Sama juga kama yudfanuna indah, sebagaimana mereka juga kalau dikubur di sisi orang soleh sama keberkahannya.
Jadi orang soleh dikubur di kampung kita, kita dapat keberkahan. Sama juga kalau kita dikuburin di sisi orang soleh, kama yudfanuna indah. Sebagian mereka kalau dikuburkan di sisi orang soleh itu hebatnya, mereka berusaha terus doa jadi orang soleh. Orang soleh subhanallah, sampai Imam Syafi'i kata uhibbus salihina walastu minkum. Saya cinta orang soleh meskipun saya bukan tergolong orang soleh. Imam Syafi'i tawadu, uhibbus salihina walastu minkum. Saya cinta orang-orang soleh, walastu minkum, dan saya bukanlah tergolong orang-orang soleh. La'alli an anala bihim syafa'ah, moga-moga karena sebab orang soleh aku mendapatkan syafaat pembelaan. Tuh orang soleh itu bisa kita ngasih syafaat buat kita nanti di akhirat, begitu juga loh. Dalam kitab Irsyadul Ibad disebutin idza ijtama'al alim wal 'abid 'ala sirat. Kalau orang alim dan ahli ibadah ketemu di atas jembatan, udah berjempat ketemu, idza ijtama'al alim wal 'abid 'ala sirat. Bila telah berkumpul orang alim dan ahli ibadah ala sirat, habis berjempat ketemu, yang ini berilmu, ini ahli ibadah. Qila lil 'abid, dikatakanlah kepada orang yang ahli ibadah, udkhulil jannah wa tana'am biha, kata Allah, masuk kau ke surga dan bernikmat-nikmat engkau dalam surga. Ahli ibadah tuh disuruh duluan masuk surga. Udkhulil jannata wa tana'am biha, masuklah engkau ke dalam surga dan bernikmat-nikmat engkau dalam surga. Ahli ibadah duluan, orang alim belakangan. Wa qila lil alim, dikatakan para orang alim, kifuna, jangan masuk, berhenti di sini. Tapi lebih mulia, meskipun ahli ibadah masuk surga duluan, orang berilmu masih mulia. Kata Allah, kifuna isfa' liman ahbabta fa innaka la tasfa'u illa sufi'ta laka. Kata Allah kepada orang berilmu tuh, kifuna, berhenti dulu sini, jangan masuk, jangan masuk surga dulu. Ahli ibadah biar duluan masuk surga dan bernikmat. Kalau orang ahli ibadah tuh urusan dia nggak banyak dampak positifnya buat masyarakat. Kalau guru ngaji, orang alim tuh yang dari nggak bisa baca, dari nggak bisa niat, kan banyak yang belum bisa niat mandi hadas. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbar fardhan lillahi. Tuh guru ngaji kita tuh yang ngajarin, sebab sebanyak air selautan kalau tanpa niat nggak bisa ngangkat hadas. Guru ngaji manfaat dari nggak bisa sembayang, dari istinja jadi tahu istinja, wudu tahu wudu. Makanya orang alim belakangan masuk surganya. Ya kifuna isfa, kau kasih syafaat pembelaan liman ahbabta, bagi orang yang kau cintai. Ini murid-murid, jadi kita nanti ditutur tuh sama guru ngaji kita. Gak mau masuk kan ditutup nih si Udin, Rojali, Matroji, dibilangin bandel, mati dipungutin tuh. Ya kata isfa' liman ahbabta, kau kasih syafaat bagi orang yang kau cintai. Ditutur kita sama guru kita, comatin satu-satu. Fa innaka la tasfa'u, karena engkau tidak bisa ngasih syafaat illa sufi'ta laka, kecuali engkau diberikan hak untuk memberikan syafaat. Jadi guru kita asy-syafi'ul musaffa', as-syafi' yang bisa ngasih syafaat pembelaan, al-musaffa' yang diberikan hak untuk memberikan pembelaan. Tidak semua orang tuh, tidak semua orang diberikan hak untuk memberikan pembelaan. Musaffa' yang diberikan hak untuk ngasih syafaat. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini nanti nuntun kita, ngajak kita masuk dalam surga. Amin ya robbal alamin. Banyak kan ya, kalau guru lagi baca kitab, dia lagi mainin HP, dia lagi WA-an dia, padahal guru lagi ngajar kitab. Keluar Ayu Ting Ting, keluar, iya, keluar lagu lagi nada panggilnya. Kuda yang mana Tuan senangi, kuda yang putih di dalam kandang. RT mana RT? Terusin teh. Nah, dia takut sama bininya. Janda mana Tuan senangi, janda yang putih di dalam kandang. Betul nggak tuh? Janda yang putih? Janda yang putih di dalam kandang. Bener syairnya? Janda yang putih? Tuh di apalan dia mah gua itu.
Subhanallah. Inilah kalau kita untung di kampung kita ada orang turun rahmat tuh, turun rahmat, dikubur di situ kampung orang soleh, turun rahmat, dikubur di sisi orang soleh, turun rahmat Allah Subhanahu. Jadi saya mohon maaf kalau saya tidak sebut namanya karena kehadirannya itu aula fadlan bihudurihim, lebih-lebih kehadirannya. Disebut namanya saja turun rahmat, apalagi disebut orangnya. Hadirnya saja turun rahmat, apalagi disebut namanya saja turun rahmat, apalagi hadir orang. Kadang-kadang kita suka tersinggung nggak disebut namanya tuh, dia kagak tahu gue siapa, nggak usah. Hadirnya kita lebih hebat daripada disebut namanya. Makanya kalau orang berilmu takarannya mizanul ilm, timbangannya ilmu. Jadi kalau nggak disebut aja nggak kesinggung. Sebab apa? Disebut namanya turun rahmat, apalagi kehadiran orangnya, orang yang lebih hebat lagi. Jadi orang-orang guru-guru kita yang hadir mudah-mudahan semakin menambah keberkahan majelis haul pada malam hari ini. Amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Silakan yang mau makan Pak, silakan sediain. Dari tadi kan udah saya lagi ceramah Bapak nyiplak aja, silakan, nggak apa-apa. Ada yang marah tuh penceramah, gue lagi ceramain udah nyiplak aja, dia tinggal assalamualaikum, gue gedeg banget, gue ngomong pada nyiplak aja. Silakan buat nyiplak, silakan. Tentengan jangan khawatir, ntar ada siapin tentengan. Mana tuan rumah ada tentengan nggak? Oh aman tenang. Jadi saya nggak lama-lama sampai jam 2:30 pagi aja ceramah nih ya. Tentengan aman, udah aman dah, sudah jaminan tadi tuh. Ya nggak lama-lama ya, paling ya nggak. Saya juga capek juga nih. Baiklah. Kita ini sebagai hamba Allah udah mulia, makanya orang-orang soleh sufi terutama, kafani izzan bi'anni abduh, kafani izzan bi'anni abduh, cukup bagiku kemuliaan bahwa aku adalah hambanya Allah. Jadi menjadi hamba Allah itu mulia, maksudnya kafani izzan bi'anni abduh, cukup bagiku kemuliaan kalau aku adalah hambanya Allah. Orang yang menghambakan diri kepada Allah itu mulia karena dia menyembah zat yang maha mulia, maka dia kebagian kemuliaan. Maka itulah hebatnya tauhid. Kalau orang nyembah selain Allah nggak mulia, tambah hina. Dia nyembah patung, dia percaya segala tetek bengek, orang percaya segala tetek, itu nggak mulia. Orang yang mulia itu orang yang bertauhid. Orang bertauhid aman damai itu, karena la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Bab ada wirid Nabi kalau subuh dan maghrib tuh, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, salasa marrat subhan, 3 kali subuh, salasa marrat masaan bis maghrib. Itu Nabi itu kata Nabi, kafahullahu min hini yusbihu hatta yumsiya. Kalau dia wiridin pagi, Allah cukupkan dia dari pagi sampai sorenya. Kafahullahu min hini yusbihu hatta yumsiya. Kalau dia wiridnya sore, kafahullahu min hini yumsi hatta yusbiha. Allah cukupkan dia dari sore sampai paginya. Itu hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 3 kali maghrib, 3 kali subuh tuh. Itu Al-Imam An-Nawawi nukilkan dalam kitab Al-Adhkar beliau tuh ada wirid, saya kasih tuh. Ini yang saya sampaikan ketika COVID-19 lagi dahsyat-dahsyatnya. Orang pada takut tuh. Ini saya cek wirid nih, Allah biar Allah jagain kita dari subuh sampai sore. Ketika COVID kan pada takut tuh. Pada takut, dan ditakut-takutin juga lagi sama RT, sama RW, sama lurah gitu, takut-takutin, sama camat sampai saya dipasalkan. Ya, jangan, kita orang bertauhid punya pegangan hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Itu yang membuat kita bisa bertahan hidup dari segala apapun ancaman rasa takut tadi pada Allah. Orang kalau tidak bertauhid resah, Pak. Resah. Satu contoh saja, kita ngawinin, nyunatin, mendung aja, kilat gerimis, ada orang mundar-mandir depan rumah kita, kuruk, tersinggung nggak? Ya kita lagi sedekah nih, ngawinin, menyunatin, ada orang mundar-mandir, kuruk, tersinggung nggak? Gue robek mulut lu kan gitu ya? Biarin aja dia kuruk, emang dia nurun hujan? Kalau kuruk yang nurunin hujan, nanti kalau kemarau nggak perlu istisqa.
undang dia di tengah lapang, suruh kuruk nurunin dia sambar geledek, bisa jadi dia ya. Jadi kalau kuruk-kuruknya nurunin hujan, hebat dia. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Orang bertauhid, lu kuruk-kuruk sampai robek mulut lu, silakan. Kita kadang-kadang orang kuruk-kuruk robek mulut lu, dia nggak nurunin hujan. Yang nurunin hujan siapa? Allah Subhanahu. Itu orang bertauhid, silakan. Nah, makanya kalau kuruk-kuruknya sampai nurunin hujan, nanti kemarau nggak usah sholat istisqa, dia aja suruh kuruk tengah lapangan ya, siang-siang dah. Insya Allah kuruk-kuruk tengah siang yang tambar geledek itu tenang. Makanya saya kasih wirid tuh, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 3 kali subuh, 3 kali amalin Pak, mulai besok tuh, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 3 kali. Kata Nabi, kafahullahu min hini yusbihu hatta yumsiya. Kalau dia wiridnya pagi, Allah jaga, Allah cukupkannya dari subuh sampai sorenya. Nah, jagaan dari sore sampai pagi itu hasbiyallah lagi. Nanti kafahullahu min hini yumsi hatta yusbiya, dijagain sama Allah. Karena tempo hari kita kehilangan pegangan, ada Allah. Wirid tuh jagaan dari Allah. Covidnya Masya Allah dahsyatnya, apalagi setelah ada varian baru tuh, semakin takutnya, yang menularnya 600 kali lipat cepatnya, tambah takut lagi. Ada varian baru kan, varian apa namanya itu, varian S611 Blok M Lebak Bulus lewat Pondok Pinang, S610 Blok M Pondok Labu lewat Cinere, S75 Blok M Pasar Minggu, S74 Blok M Rempoa, S69 Ciledug, S79 Blok M lewat Fatmawati, S72 Blok M Bak Bulus lewat Radio Dalam. Jangan nyeletuk, gue kenek, gue tabok loh. Kenek tuh kenek, ngapalin ini membuat bahan ceramah. Kopaja P20 Lebak Bulus, itu copetnya tuh. Kuantas Bima 509, Kuantas Bima 509 mana? Ciputat, dia pindah nyopet ke Kuantas Bima. Tuh orang itu dia apal Kopaja P20 Blok M Senen, Kuantas Ciputat Kampung Rambutan ya, itu copetnya tuh. Ya Allah, diselamatkan umat akidahnya. Maka kalau kita jadi hamba Allah, kita berpegang pada siapa? Yang kita sembah. Maka saya berangkat nih, kafani izzan bi anni abduh. Orang-orang sering, kafani cukup bagiku izzan kemuliaan bi anni, bahwa sungguhnya aku abduh adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah maha kaya, yang miskin jangan kecil hati, Allah maha kaya. Yang lemah Allah maha kuat, yang bodoh Allah maha alim, yang tidak berkuasa Allah maha kasih tuh, supaya hidup kita bisa tegar terus. Kadang-kadang ya lu mah gak ada bakat kaya lo, ya dia boleh ngomong, Allah kasih dia tuh rezeki jadi orang kaya, orang bodoh jadi orang subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, jadi hamba Allah itu mulia. Sampai Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah ditanya sama murid-muridnya dalam majelis saya, an makna al-ubudiyah, tentang makna penghambaan diri kepada Allah. Maka beliau jawab pertanyaan muridnya dengan menyusun kitab Ayyuhal Walad. Ayyuhal kira-kira 100 halaman lebih untuk menjawab pertanyaan muridnya tentang makna ubudiyah. Kata beliau, idza sa'altani 'anil ubudiyah, kalau engkau tanya padaku tentang makna penghambaan diri pada Allah, fa innalaha salasatu umur, maka sungguhnya makna penghambaan diri kita kepada Allah harus 3 perkara syarat yang dipenuhi. Jadi tidak mudah mengaku sebagai hambanya Allah. Wa idza sa'altani 'anil ubudiyah fa innalaha salasatu umur, maka sungguhnya bagi makna penghambaan diri pada Allah ada 3 syarat. Apa ngaku-ngaku sebagai hamba Allah? Enggak sederhana.
Fa innalaha salah satu umur, ada 3 perkara yang harus dipenuhi sama kita kalau kita mengaku hambanya Allah. Apa yang pertama? Muhafadzatu amri syar'i. Kata beliau, kalau mau ngaku sebagai hamba Allah, muhafadzatu amri syar'i, ada menjaga, memelihara perintah syara. Itu kalau ngaku hamba Allah harus muhafadzah ala amri syar'i, perkara menjaga atas perkara perintah syariat, perintah agama. Ya, jadi bukan mengerjakan sholat tapi memelihara sholat. Makanya aqimus sholat bukan dirikan sholat, tegakkan sholat. Ini kalau orang kita bilang rebah nih ya, rebah ya. Kalau begini ini udah berdiri tapi masih doyong nih. Kalau tegak begini nih, ini rebah. Ini udah berdiri tapi doyong, paling tegak. Maka kata ulama aqimus sholat itu bukan dirikan sholat, tegakkan sholat. Maka kalau kita makna menegakkan sholat, makanya guru kita, kiai kita, ajaran kita ada fikih, ada tasawuf, karena dalam rangka nanti aqimus sholat. Maka diajarkan babut toharah, bab bersuci. Belum babus sholat tuh, babut toharah, babut aqsamul miyah, anwa'ul miyah. Ada macam-macam air, ada pembagian air. Kenapa kita belajar babut toharah, aqsamul miyah, anwa'ul miyah? Karena apa? Air yang kita pakai harus memenuhi syarat untuk bersuci. Bagaimana wudhunya sah kalau air yang dipakai aja enggak sah? Maka ada al-musta'mal, ada musammas. Kita al-ma'ut tahur, tahurun bi nafsihi wa mutahhirun bi ghairihi. Air yang kita pakai harus tahirun bi nafsihi, suci pada dirinya, wa mutahhirun li ghairihi, dan mensucikan bagi yang lainnya. Jadi nggak cukup tahirun. Kalau ini tahirun binafsi, ini suci pada diri, tapi ghairu mutahhirin bi ghairi, nggak bisa mensucikan. Yang saya mau nanya, boleh nggak cebok dari kencing pakai air kopi? Boleh? Hah? Boleh. Cuma nggak sah. Silakan cebok istinja dengan air kopi, saya resikonya dikerubutin semut, Pak. Semutnya nyelip-nyelip di sini, Pak. Semutnya kecil-kecil, silakan, boleh memboleh. Kalau bahasa sah, bahasa fikih, maka ghairus sahih, nggak sah kalau kita istinja dengan air yang tahirun binafsi tapi ghairu mutahhir. Kalau ulama ngajarin kita tuh babut tohara, pasti fikih mana saja selalu diawali dengan babut tohara. Nah kalau sudah belajar babut tohara, aqsamul miyah, anwa'ul miyah, pembagian air dan macam-macam air. Yang 7 tuh ya, yang 7 yang sah dipakai untuk bersuci dan Leia juga ya air kali, air sumur, air mata air, air laut, air hujan, air embun, air es, itu semuanya. Makanya kita diajarin sebab apa? Kesahan airnya menentukan keabsahan wudunya. Maka bagaimana wudu kita sah kalau air yang kita pakai enggak sah? Lah kalau airnya kagak sah, wudunya kagak sah, bagaimana sholatnya sah? Enggak mungkin sholatnya sah kalau airnya saja yang kita pakai enggak sah. Maka ada nanti babul wudu, habis babul wudu baru babus sholat. Itu dia aja. Itu dalam rangka muhafadzatu amri syari, memelihara perintah syara. Jadi bukan mengerjakan sholat tapi memelihara sholat. Kenapa jadi muhafadzah? Karena belajar airnya, belajar wudunya, belajar sholatnya. Jadi nggak bisa sembarangan hamba Allah tuh ketemu muhaf, kalau harus pelihara perintah syariat, perintah Allah. Maka ada orang kan dia saking memelihara sholat nih, belum azan udah datang ke masjid tuh. Ya, belum azan udah datang tuh. Ini orang yang muhafadzah, memelihara perintah syariat, belum dipanggil, belum Allahu Akbar, udah datang tuh jam 3 udah datang ke masjid. Pada subuhnya jam 4:38, masih lama udah datang. Ini orang yang betul-betul memelihara perintah syariat. Ada yang datang ketika azan, bagus masih. Ya, ketika azan baru datang. Ada juga yang udah azan belum datang, bahkan udah qomat belum datang, masih di kamar mandi, masih nawaitul ghusla li rafil hadasil akbar. Ada yang gitu tuh? Ada. Orang mana? Tetangga belakang rumah saya. Tetangga belakang, pindahan dari Pondok Betung, nggak jauh dari kelurahan, orang situ. Jadi tetangga saya di Pondok Pinang belakang rumah, ya udah qomat masih nawaitul ghusla. Saya tanya, pindahan dari Pondok Betung katanya, nggak jauh dari kelurahan, tempat mangkalnya 03. Ini dia orang. Ya kalau ngaku hamba Allah betul-betul tuh, subhanallah. Makanya kita ketika Ramadan kemarin
Kalau orang Betawi bilang udah kecium baunya, Ramadannya belum nyampe udah kecium. Tuh orang yang saking giroknya sebagai hamba Allah, belum nyampe Ramadan udah kecium baunya tuh. Karena orang Betawi begitu bilangnya, udah kecium bau. Padahal Ramadan masih sebulan lagi, tapi masih udah serasa Ramadan. Ada juga saudara kita nih ngaku hamba Allah, Ramadannya udah 3 minggu tuh. Udah 3 minggu, seminggu lagi mau lebaran belum juga nyium baunya tuh. Siapa tuh yang di warteg siang-siang tuh? Yang 12 yang di atas meja ada sop kambing, di bawah meja ada kaki kambing lagi uncang-uncang. Ada nggak begitu? Tetangga belakang rumah di Pondok Pinang, tetangga belakang pindahan dari Pondok Betung ternyata tuh orang. Tuh beda dengan orang yang udah nyium bau Ramadan, pada Ramadan belum nyampe. Ini udah 3 minggu Ramadan, seminggu lagi mau lebaran belum juga nyium baunya. Itu kalau siang di warteg tuh di atas meja ada sop kambing, di bawah meja ada kaki lagi uncang-uncang. Namanya Rojali. Ada yang Rojali sini? Si Rojali pala lu butai lu. Nah ini resikonya kalau kita ngaku hamba Allah, muhafadzatu amri syar'i, memelihara perintah syarat. Sama juga memelihara tanaman dengan menanam tanaman, beda. Kalau memelihara tanaman lebih hebat daripada menanam tanaman. Makanya kita tuh banyak mati punan kita tanam, karena kita sekedar menanam. Kalau memelihara tanaman, kata insinyur pertanian IPB Ustadz, itu kalau mau nanam pohon duren itu diameternya harus 4 meter, jaraknya 4 meter tuh. Karena tanah digali, itu nggak langsung ditanam tuh, dibiarin 3 hari biar keasamannya keluar. Makanya banyak, bukan hanya orang stres, punan juga stres Pak. Jadi kalau Bapak tanam, gali, langsung tanam, uruk, rontok daunnya, stres dia. Jadi biarkan keasamannya keluar, kena matahari, 3 hari baru ditanam. Itu begitu caranya, itu memelihara tanaman. Kalau menanam tanaman, gali, taruh, uruk, udah selesai, besok pada rontok tuh. Iya, layu, rontok, stres, bahkan mati. Maka insinyur IPB bilang memelihara dengan menanam tanaman beda. Digali gitu. Maka kedalamannya disesuaikan dengan karakter pohonnya. Jadi kalau nanam pun duren dalamnya berapa meter, kalau nanam pun toge berapa meter gitu. Ya beda. Tanam udah, biarin 3 hari baru kita nyopotin dari itunya, plastiknya pelan-pelan supaya akar tidak bergerak tuh. Udah diuruk nggak selesai, disiram, besok tengokin tuh ada yang rontok nggak. 2 hari tengokin, 3 tuh namanya memelihara tanaman. Sama juga memelihara sholat. Ya makanya orang bilang lu wudu kayak capung cebok kan gitu ya. Pernah dengar nggak? Wudu lu kayak capung cebok. Pernah lihat capung cebok? Nggak pernah. Cuma kalau dia nyentuh air kayaknya lagi tuh orang tua bilang lu wudu kayak capung cebok, lu sholat kayak capung cebok, bet. Enggak. Tuh muhafadzatu amri, resiko kalau kita ngaku hamba Allah, pelihara perintah agama. Sholatnya kita pelihara, belajar airnya, belajar wudunya, furudul wudu, ada sunanul wudu, nanti furudus sholat, arkanus sholat, ada sunanus sholat tuh. Jadi nggak sepele kita ngaku, sampai Allah muliakan kita. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafur. Dipanggil kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah Pak, coba menung baik. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Tuh Allah sayang kita panggil, kul ya wahai hamba-hambaku, ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Dimuliakan kita, dipanggil hambanya, diakui sama Allah sebagai hambanya. Tapi kalau ingin mendapatkan pengakuan hamba dari Allah, peliharalah perintah agama. Udah sebelum sholat udah datang ke masjid tuh, masuk tahiyatul masjid, nungguin sholat, zikir, itu nah memelihara perintah agama, memelihara
Yang kedua kata Muhammad, ar-ridha bil qada'i wal qadari wa qismatillah. Kalau ngaku hamba Allah, ar-ridha kudu ridha bil qada'i dengan ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz namanya qada, wal qadari ketetapan Allah dalam dalamnya takdir atau qadar, wa qismatillah dan ridha dengan bagian yang Allah sudah bagi buat kita masing-masing. Tuh kalau ngaku hamba Allah nggak boleh ngerundul, enak banget ini rezekinya bang, ya jangan, redho aja, ar-ridha bil qada'i, redho dengan qada Allah. Qada itu ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz dulu. Kalau qadar ketetapan Allah dalam kehidupan kita, maka takdir itu adalah realisasi dari ketetapan Allah pada alam qada. Nah bentuknya alam takdir sekarang. Jadi bapak duduk di situ tuh di kodonya sudah tentukan takdirnya tuh, yang ngempet tuh, yang merem, udah kodonya. Jadi jangan dibangunin yang tidur sampai kita bubar, jangan dibangunin, berkatnya bawa pulangnya buat dia. Ya sendalnya buang solo-solokan. Nah, ini kodo nih, kodo. Jadi redho dengan ketetapan Allah, ar-ridha bil qada'i, ketetapan Allahul Mahfuz, wal qadari dan redho dengan takdir Allah nih kehidupan. Wa qismatillah dan redho dengan bagian Allah. Maka saya kutipkan, rezeki kita tuh nggak bakal diambil orang. Rezeki kita jangan takut diambil orang, jangan. Kata Allah, ya Daud, inna rizqaka la yakuluhu ghairuka. Kata Allah, hai Daud, inna rizqaka, sungguhnya rizkimu, la yakuluhu ghairuka, tidak ada yang akan memakannya selain dirimu. Jadi rezeki kita nggak bakal diambil orang, tenang aja, udah nggak bakal diambil orang. Dan gak usah diuber-uber, rezeki itu tahu di mana kita, tapi kita tidak pernah tahu rezeki kita di mana. Allah adil tuh, rezeki tahu di mana kita nggak pernah tahu rezeki kita di. Jadi orang yang bertauhid hamba Allah dan ridha bil qada'i wal qadari wa qismati, redha dengan ketetapan Allah qada, dengan takdir Allah dalam kehidupan, wa qismatillah dan redha dengan bagian Allah. Lanjutnya nih, lanjut ya. Ya, makanya Ibnu Abbas sahabat Rasulullah katanya, maktubun ala dhahril huti fil bahri wa ala dhahrin nawati minat tamri hadha rizku fulan ibnu fulan. Maktub sudah tertulis kata beliau, ala dhahril hut, di atas punggung ikan, fil bahri di lautan, wa ala dhahrin nawat dan di atas punggung korma sudah tertulis nama kita, hadza rizqu fulan ibnu fulan, ini rezeki si fulan bin fulan. Jadi rezeki kita tuh kata Ibnu Abbas sudah ditulis malah di atas punggung ikan. Jadi kalau bapak tadi makan ikan bandeng, itu sudah ditulis malah nama kita tuh di punggung ikan bandeng. Kalau bahkan bapak makan korma yang ditanam di Mekah, makan di sini sudah tulis nama kita tuh, orang Pondok Petung, Matroji Pondok Petung dimakan dia, Allah sudah tulis. Itu untuk meyakini kita rezeki kita nggak bakal diambil. Ini gara-gara eluh nih, jangan dengar gara-gara orang. Allah tuh, Allah sudah tentu. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kalau begini begini nih, kalau begini, kalau nggak begini nggak, jangan. Kata Nabi, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan apa yang Allah mau Allah kerjakan udah. Jadi semuanya takdir Allah, termasuk bini kita, Pak. Saya pernah jamaah, Ustadz, ya Allah, saya kalau tahu bini saya depan rumah saya nggak bakal ngayap kemana-mana gitu. Dia ngelancong orang Palembang 4 tahun kagak jadi, bubar. Pindah lagi orang Padang 5 tahun kagak jadi, pindah lagi, untung nggak jadi orang Papua, Pak. Orang Papua perempuannya aja serem, apalagi janda. Iya, ternyata jadinya sama orang depan rumah dia, Pak. Dia bilang, Ustaz, kalau saya tahu bini saya depan rumah saya nggak bakal ngayap. Itu mah bukan urusan lu. Ya ternyata bini dia, yang kalau dia ngopi pagi tuh sama pisang goreng tuh, perempuan lagi nyapu kleang, tau kleang, keraras gitu. Sialan, kalau gua tahu bini gua sama dia mau gua agak ngayap mana-mana, habis gua juta-juta ngelancong. Bukan, itu bukan urusan lu. Urusan siapa? Urusan Allah. Tuh qaddarallah, itu hamba Allah tuh harus redha dengan qada dan takdir serta bagian yang Allah. Maka bagian kita beda-beda nih, rezeki kita bagian beda-beda ya. Kalau yang ini bapak-bapak jamaah yang ngaminin tuh pisangnya potesan. Jadi itu berkat potesin dua. Yang baca maulid sisiran, yang ceramah tandanan, Pak. Panitia saya bulbat dengerin nih gue ngomong nih. Jadi ngaminin pisangnya udah potesin dua asal ada pisangnya, ada berkatnya 2.
Yang pimpin doa Wahbah tadi sisiran, yang ceramah tandanan. Lah ini kisah nyata, saya ceramah di Bogor, dikasih pisang standar, pisang raja lagi cakep-cakep banget, masya Allah. Dari Bogor lewat Parung, saya pikir gue makan nggak habis nih, gue mampirnya pasar Parung, gue jual separoh. Lumayan sisir 75.000, 10 sih euro 50.000. Ceramahnya 2.250.000, tambah juga 3 juta. Saya ngomong tuh ceramahnya 3 juta tuh, padahal separohnya jual pisang. Kan betul ya? Itu udah bagian Allah tuh, jangan protes kan. Makanya kita kalau protes menyesek Pak, nyesek gara-gara lu tanah gua nggak, bukan gara-gara dia, Allah tidak kehendaki. Makanya kata orang tua, neng rezeki mah kalau belum masuk ke dalam perut belum punya lu. Kadang-kadang sampai di mulut Pak belum punya kita juga. Kita lagi makan kotak ada batu tuh, kita pengen kita buang udah di mulut tuh. Apalagi baru ngasih. Bang, ada orang salah ngasih, kasih amplop, Pak mohon maaf saya kasih, udah dikantongin tuh, diambil lagi, bukan rezeki kita. Pak borok sikut, itu mau omongan lu borok sikut. Tuh takdir Allah tuh. Kalau kita hidup takdir dan kita tahu sebagai hamba Allah, nggak bakal pernah nyonyol lu gara-gara lu tanah gue nih, lu biang keroknya nih tanah gue nggak jadi beli. Bukan, Allah tidak tuh hidup jadi nyaman. Yang orang mau kuruk-kuruk silakan ya, lu kuruk-kuruk sampai leher lu copot silakan, kalau emang nurunin hujan. Nah kita malam nih redha dengan takdir Allah, berpulang ke rahmatullahnya. Ibu kita, saudara kita sudah, orang tua saya sudah meninggal, ponakan saya ya sudah takdir. Saya hampir kadang-kadang kurang iman Pak, maka balik ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang saya mau nanya, andai kata kematian berkaitan dengan umur nih, ya kira-kira yang pantas mati duluan yang mana nih kira-kira? Kalau kematian berkaitan dengan umur, kayaknya yang nyender di tiang nih kayaknya nih. Betul nggak? Lah kalau kematian umur pasti engkongnya duluan mati kan? Ya cucunya belakang. Ada nggak cucu mati duluan? Ada cicit mati duluan. Ada juga yang engkongnya mati duluan, cicitnya kagak mati. Kan engkong, anak, cucu, cicit kan urutnya begitu. Engkong mati duluan, baru anak, cucu, cicit. Di bawah cicit apa? Cucu. Ini nyebut cocok jangan kesini dong. Biang kerok. Ada nggak cucu mati duluan? Itulah kehendak Allah. Takdir kita ini semuanya redha dengan sebagai hamba Allah, konsekuensinya redha dengan takdir Allah. Maka Nabi Musa alaihissalam kalimullah pernah minta kepada ya Rabb, dullani ala amalin idza amiltuhu radita anni bihi. Nabi Musa tuh masih nanya, ya Rabb dullani, wahai Tuhanku tunjukkanlah aku ala amalin, atas satu amal perbuatan, idza amiltuhu, bila aku kerjakan tuh amal, radita anni bihi, engkau redhoi aku dengan amal itu. Jadi Nabi Musa udah saking banyak ibadahnya masih minta dullani ala amalin idza amiltuhu radita anni bihi. Tuhan tunjukinlah satu amalan yang kalau aku lakukan itu amalan kau redha dengan amalan itu terhadapku. Nabi Musa minta kata Nabi Musa, ya Musa innaka la tutiku dzalika. Hai Musa, engkau tidak pernah akan bisa mampu lewat amal ibadahku meraih ridhaku. Innaka la tutiku dzalika ya Musa. Hai Musa, ini pangkat Nabi apalagi kita. Innaka la tutiku dzalika, sebenarnya engkau tidak mampu untuk bisa meraih keredoanku lewat amal ibadah. Itu Nabi Musa tuh. Fa kharra Musa raqian mutadha. Nabi Musa tersungkur merunduk saking agungnya omongan Allah. Orang bilang, lu kagak bisa, kagak bakal bisa, kira-kira begitu tuh. Sama juga orang tua kita, lu kagak bakal bisa lu gitu. Kita nunduk tuh bilang, Allah juga innaka la tutiku dzalika. Fa kharra Musa raqian mutadharrian. Merunduk Nabi Musa saking agungnya omongan Allah, karena engkau enggak bakal bisa hai Musa meraih keredoanku lewat amal. Tapi Nabi Musa masih penasaran, kalau gitu bagaimana aku bisa meraih keredoanmu ya Allah? Mari sama-sama kita dengarkan yang haul pada malam hari 100 ini. Kata Allah, ya Musa, hai Musa,
Kalau engkau ingin meraih keredoanku lewat amal ibadahmu nggak bisa. Inna ridhoya, sungguhnya keredoanku hai Musa, fi ridhoka, ada di dalam keredoanmu, biqodoi, dengan takdirku. Jadi keredoanku tuh engkau bisa dapatkan lewat keredoanmu atas takdirmu. Jadi kalau kita redho sama takdir Allah, di situ tuh Allah redho sama kita. Idza wajadta nafsaka radiyatan anhu fa'lam annahu radin anka, kata orang saleh. Idza wajadta nafsaka, jikalau engkau dapatkan dirimu radiyatan anhu, redha terhadap Allah, fa'lam, ketahuilah, annahu radin anka, sungguhnya Allah redha terhadap dirimu. Jadi keredhaan Allah itu ada pada diri kita. Sejauh mana kita redha dengan takdir, udah redha ya Allah, udah saya redha dengan takdir. Cuma berat, maka sebenarnya repot-repot nyari redha Allah lewat ibadah. Ada cara mudah, redha dengan takdir Allah. Kalau kita redha, disitulah kita tahu Allah redha sama kita. Baru Nabi Musa, oh begitu, iya sama juga kita nih Pak. Maka apa yang terjadi, tapi kita mohon kepada Allah, inna la nas'aluka raddal qada walakin nas'aluka lutfa fihi. Ya Allah, kami tidak meminta kepada untuk menerima, menolak qada, tapi kita minta kepada engkau yang ada kelembutan, ada kesantunan, ada kasih sayang ketika takdir itu terjadi. Andai kata takdir kematian, minta yang lembut saja lah. Jangan sampai takdir kematiannya tabrak mobil, jebur sumur, dibunuh orang, naudzubillah min. Inna la nas'aluka raddal qada walakin nas'aluka lutfa fi. Kita tidak akan bisa menolak takdir Allah, tapi kita minta agar takdirnya terjadi pada kita lembut-lembut aja. Ya motor hilang, udah takdir Allah dah. Kalau nggak pengen hilang gampang, bapak sholat kunci motor tuh, motornya kunci, rantainya copotin, bannya copotin, businya cabut, insya Allah nggak hilang dah. Hilang juga sambar gledek malingnya. Itu maka ada seorang sahabat zaman Rasulullah, dia mau sholat, ontanya dia kagak ikat, kata Nabi nggak diikat, ikilha, atawakkalu Allah, atawakkalu Allah, saya tawakal sama Allah, kata Nabi, la ikilha summa tawakkal Allah, cancang dulu baru tawakal. Jadi motor kita kunci dulu, belum cukup copotin bannya, copotin rantai copotin stangnya, masih hilang juga sambar gledek malingnya nih. Tuh jangan tawakal dulu, ikhtiar dulu, kata Nabi, ikilha, cancang dulu, summa tawakkal Allah, kemudian tawakallah kepada Allah. Yang ketiga terakhir, ya, kita dahulukan tarku ridho nafsi fi thalabi ridhallah, meninggalkan kesenangan diri kita dalam rangka kita mencari ridho. Jadi jangan cari kesenangan diri, cari ridho Allah. Maka Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal, jangan nyari kesenangan kita cari kesenangan Allah yang menciptakan. Itu hamba Allah gitu. Tarku ridho nafsihi fi talabi ridallah, meninggalkan kesenangan buat dirinya dalam rangka mencari ridha Allah. Orang bilang ngalah mulu, enggak. Justru kalau kita nyari ridho Allah, Allah akan berikan kepada kita. Maka salah seorang guru Imam Syafi'i, Imam Sufyan Ibn katakan dalam hadis qudsi seperti ini, anta turid, kata Allah, wa ana urid. Anta turid, engkau mau, wa ana urid, aku juga punya mau, kata Allah. Kita punya mau, Allah pun punya mau. Jangan duluin kemauan kita. Anta turid wa ana urid, fa idza sallamta lima turid a'taituka ma turid, wa illam tusalli wa illam tusallim lima turid at'abuka ma turid. Kata Allah, ana urid, anta turid, engkau punya kepengenan, wa ana urid, aku pun punya kepengenan, kata Allah. Kita punya kepengenan, Allah punya dahulukan kepengenan siapa? Allah, bukan kita. Kita udah nyerah aja dah, hamba. Adanya kita Allah ciptakan, hidup, bernapas, tidur, enak makan, Allah semuanya. Anta turid wa ana urid, kata Allah, hei hambaku, engkau punya kepengenan, aku pun punya kepengenan, sama-sama punya kepengenan. Wa idza sallamta lima turid, kalau engkau serahkan kepadaku apa yang kau pengen, a'taituka ma turid, aku akan berikan kepadamu apa yang engkau pengen. Jadi serahkan kepengenan itu kepada Allah. Kalau kita serahkan kepengenan kepada Allah, nanti Allah akan berikan apa yang kita
wa illam tusallim lima turid at'at buka ma turid. Kalau engkau tidak serahkan kepadaku apa yang kau pengen, aku bikin lelah engkau apa yang kau pengenin. Kita tercapai, cuma capeknya luar biasa. At'at buka ma turid, aku lelahkan engkau apa yang kau pengen. Udah nyerah aja, serahkan pada Allah. Taslim namanya tauhid dan taslim. Itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini semuanya menyikapi kita haul, semuanya takdir Allah. Ya emang pengen ya lebaran ada orang tua kan gitu ya, ya enak anget, makanya semasih ada orang tua rawat tuh, rawat ya. Maknya mau makan apanya, mbak mau makan apa, ajak jalan-jalan kemana dah, ajak, bikin seneng dah. Orang tua bikin senang aja. Makanya saya katakan, kalau kita belum mampu menyenangkan, menggembirakan orang tua, minimal jangan bikin sakit hatinya. Kalau kita belum mampu menggembirakan, membahagiakan orang tua, minimal jangan sakiti hatinya gitu. Ini anak dibilangin masal, duit kontrakan diambil semuanya. Ada anak yang begitu? Ada, mandi orangnya bergeledek loh. Kalau kita belum mampu menggembirakan orang tua, minimal jangan sakiti hatinya. Ya ini udah kagak sembayang, susah banget dibilangin, orang tuh udah sakit hatinya. Masya Allah, duit naruh di mana aja diambil. Ada anak yang begitu tuh, tetangga belakang rumah, pindahan dari pondok. Oh, gue pulang gak diberkatin kalau bini nih. Subhanallah. Jadi yang masih punya orang tua rawat. Saya ya Allah, tapi takdir Allah udah pulang duluan deh. Alhamdulillah sampai meninggalnya kita urus semuanya ya, mau makan apa. Orang tua saya lu udah tua, 85 tua. Saya kemana-mana beli duren, sate kambing, sop kambing dimakan tuh. Udah saya mau makan enak. Kata dokter kalau udah tua lu makan apa? Bapak kalau ke dokter dibilang udah makan apa aja, hati-hati tuh, umur nggak lama tuh. Iya kata dokter, udah dah kasih orang tua, dia mau makan apa aja udah kasih, bukan mau sembuh tuh, pertanda udah bakal lama, sebab jasanya nggak pernah tertandingi. Ya kadang-kadang emak kita lagi makan tuh, beraknya berhenti makan tuh. Ya almarhumah nyak kita berhenti berak, nyebokin anak tuh, nggak ada geli-gelinya tuh. Betul nggak? Habis nyebokin makan lagi nggak? Makan lagi, cebok dulu baru cebok, cuci tangan lu, makan nggak ada geli. Kalau babak kita mohon maaf nih, berak, gua lagi makan lu dobol, tadi emak lu kagak dobol, tau dobol? Iya kadang nyebokin juga pakai selang pak, pakai selang, pakai jempol kaki. Ini mentega lama amat habisnya. Kan orang tua maka durhaka kepada emak kita, ya Allah, tunggal ketulungan tuh. Kata Nabi, ummuka, makmu kata Nabi. Ada orang, ya Rasulullah, ayyun nasi a'dhamu haqqan 'ala rajul. Ya Rasulullah, manusia mana yang paling agung haknya atas seorang laki-laki? Qala ummuh, kata Nabi, ibunya. Itu manusia pertama yang paling agung haknya kita penuhi, emak kita tuh. Maka mohon maaf ya Allah, emak kita lagi tidur, kita kencingin, dicebokin. Ya, berapa kali kita ngencingin emak kita pak? Nah kehitung, ada nggak emak kita ngencingin kita? Situ bang, nongkrong, bukan cingin lo, nggak ada kan ya? Kita berakin emak kita, ngencingin emak kita. Sekarang tinggal doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau perlu mau mandiin. Saya tutup dengan cerita. Saya punya engkong tuh dulu Siliwangi, Pak tentara. Divisinya Kalelawar. Jadi dia punya kawan tuh, kawan seperjuangan waktu zaman Jepang. Berangkat nih perang sama-sama. Berangkat 10 orang tuh. Di tengah jalan dihadang Jepang sampai 3 truk tuh. Udah kabur nih yang 10, kalah banyak udah. Akhirnya ada yang ketangkep 1 tuh, dilihat mengkongsetan. Ada suara putusan, dor sampai 6 kali. Kita, ya inilah mati dah kawan kita. Mati dah kawan kita tuh. Udah Jepangnya kabur, mengkongsek keluar tuh maranin kawannya, ketembak sampai 6 kali. Dor dicerita langsung mengkongsek. Itu orang ditembak 6 kali cuma bolong aja tapi nggak mati. Bangun lagi, sampai ngkong nanya, lu hebat, lu punya ilmu nih. Ya kalau ilmu ngaji ya, enggak ilmunya macam enggak. Engkau sendedes, nggak mungkin lu kalau nggak punya ilmu batin nih, sampai nggak mati ditembak 6 kali. Didedes mengkong, saya tanya, apa sih amalan lu? Ternyata dia kalau mau perang tuh, nyaknya dia mandiin dulu. Dia mandiin, dia pedakin, dia pakai baju segala macam, dirawat makannya, baru dia izinnya
mau ikut perangnya ya neng, gue doain ya dulu selamat tuh perang. Rupanya tuh karomahnya di situ, karena ngurus orang tuanya, akhirnya mohon maaf kebesaran Allah ditembak 6 kali nggak mati. Ini cerita engkong saya langsung, pengalaman kawannya yang ditembak 6 kali nggak mati karena apa? Bakti kepada orang tua. Makanya bersyukur yang masih punya orang tua nih, rawat bener-bener, jangan dicerewedin. Orang aki-aki cerewet banget lah. Dulu kan kita masih kecil cerewet, betul nggak? Dulu kita nyerewetin nyak kita, nyerewetin baba. Sekarang nyak kita bukan nyerewetin, itu ujian dari Allah. Dibalik watil kal ayyamu nudawil, diputer sama Allah. Dulu kita nyerewetin nyak kita, sekarang nyak kita. Kan orang tua dicerewet gitu ya. Cerewetnya sayang sama kita semuanya. Amin ya rabbal. Maka haul ini sebagai wujud kita syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa-doa kita semuanya Allah kabulkan, sehingga ruh-ruh mereka mampu menembus langitnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allahumma ja'al rawahum, ya ruh-ruh mereka bisa menembus langit subhanahu wa ta'ala, hadir di sisi Allah dengan penuh cucuran rahmat dan maghfirahnya. Allahumma ftah abwabas sama li arwahihim, Allahumma ftah abwabas sama li arwahihim, wajafil arda an junubihim, walaqihim birahmatikal amna min adabik, hatta tab'asahum ila jannatik, hatta tab'asahum ila jannatik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Panitia nih bagiin berkatnya dah. Saya udah ngomong berkat nih. Ya, jangan pulang dulu Pak. Jangan pulang dulu. Nah, habis sila lonjorin kaki tuh. Ya, biar lancarin darahnya. Ya, loncorin 2 menitnya. Jangan takut berkat disambar orang, silakan aja. Yang kedua, pisangnya potesan dua-dua aja muatin berkatnya. Tuh buat yang ngaminin pote, yang buat mimpin doa, sisiran buat yang ceramah, tandanan. Aduh, kang pisang tuh gue jual pinggir jalan cerita. Baik, wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.